Sampai di halaman halaman 31 ke 9. Masa 39 durung asura sabi ahya. Qauluhu fayaumun walailatun. Fayaumun walailatun. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian ketujuh surah Sabi'ah. Fayaumun walailatun minhu haidun bitayakunin. Qauluhu fayaumun walailatun. Ini adalah hukum bagi zakirah li'adatiha waqtan laqadron. Bitayakunin ay bihasabil zahiri, tegese kelawan milang-milang zahire. Kalau dilihat zahirnya memang kira-kira yakine semono. Aku yakine pokoknya awal bulan aku haid. Mbah pirang dinone aku lali. Seperti itu. Qauluhu wa nisfuhu atani turun biyakinin. Separuh kedua suci, pasti suci. Bihasabi adatiha, kelawan milang-milang adate wadon. Al-mustanadati kang disandarno ila ilmi hamaring ngertine wadon. Ma'a fardi anna haiduha, sertane diparel sak temene hete wadon. Diparel ku diande-andekan. Wa hiya haiduha iku al-aktsaru luwih akeh. Maksimal haid pira? Fa tatawaddau mongko wudu sapa wadon fihi ing dalem nisfutani likulli fardin krana tujuan fardu mal haswi sertane disumpeli wal asobilan diblebet. Qauluhu wa ma baina dzalika muhtamalun lil haidi wa tuhri wal inqita'i. Mbak Nikmah. Jawatan saya hebat. Fatal tasilu mongko adus sapa wadon fihi ing dalem ma baina dzalik. Likulli fardin krana saben-saben fardu. Likulli fardin krana saben-saben fardu. Alasane ihtiyaton krana ati-ati. Intaha syarhul manhaj al-juz'ul awal sahifah 144. Penggambarannya di halaman 40. Jadwalul mu'tadah al-mutahayyirah ghairil mumayyizah al-dzakirah li'adati waqtil haid faqat duna qadri. Tabel mu'tadah mutahayyirah. Mu'tadah itu apa? 1, 2, 3. Pernah haid dan al-mutahayyirah yang tidak jelas status darahnya. Ghairul mumayyizah, ada perbedaan warna darah. Adzakirah li'adati waqtil haid, yang mengingat adat waktunya haid tok duna qadrihi, tapi tidak ingat berapa haidnya. Pokoknya ilingnya unek haid awal bulan, apa tengah bulan, apa akhir bulan. Contoh untuk tabel ini diberi contoh tok. Kana haidi
ya betadiu kana haidi kana nile ya betadiu awal syahri ini insyaallah hilang kaya ning dhuwur mau kana haidi ya betadiu nile dihapus lala suap kana nile awal syahri wala a'lamu qadru awal bulan dan berapa kadarnya aku lali pokoknya hati cuman ilengku ning awal bulan tapi tidak ingat berapa hari atau berapa waktu. Adadul ayam, perhatikan di kolom nenggene tabel, jangan perhatikan kamera atau yang berbicara. Ono sing ambekan salam love dua tangan. Gak apa, mumpung. Sekalian sepil Instagramnya kok ya. Eli. Wala. Wah, mateng. Ayo adadul ayam, tabelnya dulu. Tabel lihat. Adadul ayam jumlah hari tanggal 1 sampai 30 al-bayan keterangan. Wes diperhatikan ya. Ojo ngasih sing ngomong. Pertama, wadam al-an ala launin wahid. Dipersani kitabnya masing-masing. Ojo ngawasi bapak-bapak beranak dua. Mosok mas-mas. Wadam al-an ala launin wahid, darahnya satu warna. Berarti istilahnya apa nih? Darah satu warna. Darah satu warna istilahnya apa? Ghairul. Tanggal 1 yang bertanda berkode sama dengan arumus head biyakinin. Tanggal 2 yang ada silang itu, ada silang-silang sampai tanggal 15 itu ihtimalul head wa tuhur wal inqita. Kemungkinan head, tuhur dan inqita, ada kemungkinan 3. Al-bayan falil yakin dilihat di tabelnya masing-masing. Bapak-bapak beranak dua sedang berbicara. Falil yakin min tuhrin wahidin hukmuhu. Yang diyakini suci berarti hukumnya suci, yang diyakini haid berarti hukumnya haid. Wa hiya fi zaman al-muhtamal lituhur wal haid, yaitu di waktu yang mungkin suci dan haid. Tanggal piro? Yang diyakini suci maka hukumnya suci, yang diyakini haid maka hukumnya haid. Di waktu yang masih mungkin haid suci. Tanggal piro sampai piro? 2 sampai 15. Nah, nek ngomong 2 sampai 15 masuk kamera pantes. Nek ngomong menang biar ganggu masuk kamera, biar ngene. Masa ya? Paham? Yang bertanda sama dengan artinya apa mau? Berarti tanggal siji karena tadi bahasanya kok aku iling, pokoknya aku yakin nek awal bulan aku haid. Maka yang dipastikan hukum haidnya adalah tanggal. Yang sisanya berarti karena harus memakai standar maksimal haid. Wong dekne ilingnya apa? Awal bulan. Berarti ada kemungkinan haid itu 1 sampai 15. Paham ya? Ada kemungkinan haid. Tapi yang sudah dipastikan haid tanggal siji karena dekne dhewe ngomong yakin nek awal bulan ku haid. Eling-eling pokoknya santri kudu titel nganggo hij. Aja meneh hete nganggo tenan lho ya, komitmen lho ya. Hete kan aja bersanda, jangan bersanda. Kedua, naqasa al-qawi an aqalil haid. Kalau
kowinya kurang dari minimal haid. Berarti kategorinya ora nek ana darah yang kowi kurang dari minimal haid. Berarti kalau ada kowi lawannya kowi apa? Lawannya kowi apa? Dhaif. Nek ngono berarti iku kasus apa? Mumayyizah yang tidak memenuhi syarat. Terus abara al-qawi an aksal haid, berarti seandainya darah hitam piro 16, darah merah 17 misalnya, berarti hitamnya melebihi dari maksimal haid. Berarti statusnya apa? Mumayyizah tamyiz yang tidak memenuhi syarat. Hukumnya itu sama dengan ghairul. Naqasa ad-dhaif an aqli tuhur. Dhaifnya kurang dari minimal suci. Dari contoh tadi hitamnya telu, merahnya kira-kira contohnya piro sing tidak memenuhi syarat. Piro Mbak Eli? Bagian keempat, naqasa ad-dhaif an aqli tuhur. Dhaifnya kurang dari minimal suci. Seandainya ono hitam tanggal 1 hitam, tanggal merah di sisanya. Sisanya sing kira-kira masuk bahasa naqasa ad-dhaif an aqli haid. Paham ora? Status mumayyizah yang tidak memenuhi syarat. Pada contoh dhaifnya kurang dari minimal suci. Kayak contoh tanggal 1 warna hitam dan perbandingannya merah. Kira-kira merah iki sampai tanggal piro ben ora memenuhi syarat tamyiz? 14. Karena total lagi pirang dino? Baru pirang dino? 13. Nanti kita ulas lagi. Wa kana adam adhaif ghairu wala. Dam dhaifnya tidak terus menerus, tidak nyambung. Intinya pada bab ke-7 ini salah satu yang paling mudah. Ana wong ilinge awal bulan haid, maka tanggal 1 pasti haid. Tanggal 2 sampai 15 tergantung keyakinan. Nek yakine suci berarti hukume. Nek yakine haid hukume. Setelah tanggal 15 berarti hukumnya suci karena sudah pasti ing. Kalau muhtamal berarti memang tanggal pitu diyakini wis mampet berarti hukumnya mandine tanggal pira? 6. Wallahu urung. Pertanyaan. Karena bariki sudah masuk bab istihadah untuk minggu depan. Aku pengen mereview ulang syarat tamyiz fika gurimu bani syarat tamyiz. Lempar gurine meneh syarat tamyiz. Mbak sapa? Mbak Jumairah iki napa, Mbak? Humairah Yan Huwai. Oke, @Humairah Yan Huwai. Syarat tamyiz ada pira? 1. Kidule terusno. Jenenge Mbak sapa? Jamilah, ternyata ning kamera ketok ning kene di mataku enggak kelihatan. Oke. Jamilah apa iki? Jamilah sapa Instagramnya? Jamilah Sayyida. Oke. Apa Nduk tanggal 1 2?
Lanjut yang syarat ketiga, jilbab krem bermotif bunga. Jika jilbab krem bermotif bunga, nah, kamu mah pelengahan kanan kiri. Syarat ketiga apa? Syarat dhaif tidak kurang dari 15 hari. Syarat keempat, jilbab coklat tua bermotif bunga tutul. Jenenge Mbak sapa? Bella. Darah dhaif harus sambung. Cara penanganan ketika ada wanita yang mengeluhkan keluarnya darah, ini gak ono ning kitab kono pas keterangan. Arin. Apa Rin? Arinal Husna. Jangan lupa follow @arina #Husna. Cusna ngono ya. Husna. Apa Mbak? Cara penanganan ketika ada wanita yang keluar darah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang dikeluhi? Mbak, aku metu darah iki piye, Mbak? Kasihan, ya Allah, loro kabeh ngosakno ngono. Angkat ning seding. Apa Nggak usah isin Mbak Arin. Pokoknya harus cemungut, oke? Darah. Iki, Nduk. Iki Mbak sapa? Mbak Nailus Saadah. Nailus Zulfa. Maafkan saya yang oh ngono. Oh iya. Jelali undang aku ya. Paling gak ngentekno mangan. Ayo Mbak Arin. Mboten pireng. Bapak muda mboten pireng. Oke, berarti penanganannya kalau sudah ditemukan kasusnya, darah qawinya dianggap haid, darah dhaifnya dianggap oke. Yang lain teruskan. Kalau ada wanita yang mengeluarkan darah, apa yang harus kita tangani pertama? Icis. Apa iki? Apa? Muhimatul icis. P3K-ne apa? Ditanyai terlebih dahulu. Ditanyai terlebih dahulu, semisal ada perbedaan warna darah atau tidak? Lanjutkan untuk Mbak Gurine. Iki siapa iki? Merah. Queen. Hai Queen. Gurinmu siapa Queen? Gurine meneh. Marun. Mbak siapa? Mbak Ella. Apa meneh Mbak Ella lanjutannya? Cara menangani nih. Siapa Mbak Ella? Siapa? Fatul Laila. Oke. Jelali di follow ya. Ayo Mbak. Selain menanyakan apakah darahnya ada perbedaan warna, apa maning? Kok gak ada suaranya? Kapan keluar darah? Berarti waktunya keluar darah. Lanjut yang ketiga, dilanjut nenggene Mbak Uut. Mbak Uut. Biasanya sing kena nimbal-nimbal itu samping-sampingnya. Ayo, yang ketiga apa maneh yang kira-kira harus ditangani ketika ada orang yang mengalami keluar darah. Pertama, ono warna darah kaya apa? Waktunya kapan? Selanjutnya terakhir suci.
Karena itu menentukan adat dan waktu antara bainal haido taini atau di antara dua haid. Istilahnya apa? Jeda di antara dua. Yang keempat, karena kan empat ya. Keempat apa? Nikmah. Apa nih? Ayo Mbak Nikmah. Pertama kali haid. Contoh misalnya takoke piye misale ana Arin ngomong Mbak aku keluar darah Mbak. Terus kira-kira sampean takoki piye? Pakai mic Mbak. Di Arin calon DIP ya. Mboten. Oh ganti kakak. Tapi di bapak. Oh mboten gadah kakak. Yang melombean bapak. Ayo. Ditanyai ke awal headnya. Kalau misalnya Mbak Arin ngomong, Mbak ini aku keluar darah, apa yang akan Anda tanyakan? Untuk menangani head. Lagi pertama atau sudah pernah, karena nanti kalau baru pertama head artinya dia bukan mu'tadah. Statusnya apa? Nega mu'tadah. Nega mu'tadah statusnya apa? Mubtadi'ah. Pinter. Oper lagi pertanyaan selanjutnya. Pokoknya kudu siap. Kalau ada Fatimah keluar darah 5 hari di usia 9 tahun kurang 3 hari. Umpamanya ini Mbak Fatimah umurnya Mbak aku lutahku saya kurang 5 dino kok saya keluar darah. Bagaimana Mbak iki lha uga ono ndi pramuka. Mbak kidule Mbak Jamilah, Mbak sapa jenenge? Mbak Ainayah, Mbak pertolongan. Oke, oper mic. Mbak Fatimah ultah kurang 5 hari, miladnya kurang 5 hari, dia keluar darah 5 hari. Jadi pas ultah itu sudah keluar darah 5 hari. Kira-kira bagaimana hukumnya Mbak Fatimah? Apakah haid atau tidak? Jawabannya kutok. Haid apa enggak? Jawabannya Mbak Inayah haid oper Mbak. Terserah sampean pilih sapa oper yang menjelaskan kalau itu haid. Instagram apa Mbak Inayah? Al-Fatihah. FKTL. Oke. Ya Mbak Eli. Kasus Fatimah adalah dinamakan darah haid karena apa? Karena dia mengeluarkan darah setelah berumur 9 tahun kurang 5 hari. Terus? Apabila Fatimah keluar darah 9 tahun kurang 17 hari, maka darahnya dianggap darah fasik. Jawabannya mendekati benar. Uraikan dengan bahasa yang bisa mencakup semua kasus. Pilih Mbak Eli. Jangan pilih kok. Aku gak melu-melu.
Ayo. Ayo, Cis. Queen. Ana sing durung di kitab? Akeh sing durung di kitab? Queen kitabe teng pundi? Mboten gadah dipadosno. Ayo, sapa yang jelasno? Ayo Vika, ayo Vika. Uraikan dengan bahasa yang mencakup semua kasus. Jawabannya mendekati benar tapi kurang tepat. Fatimah hukumnya haid karena Fatimah karena mubtadi'ah. Terus keluarnya darah 5 hari sebelum dia milad ke 9 tahun. Keluarnya 5 dino, berarti pas milad dia masih mengeluarkan darah. Tadi dijawab hukumnya haid. Oke, jawabannya benar dan tepat. Untuk alasan dan uraian disebutkan karena tadi Mbak Fatimah keluar darah di hari-hari 5 terakhir sebelum milad. Sementara kalau keluar darah di hari 17 sebelum milad hukumnya fasid atau istihadah. Itu mendekati benar. Mendekati benar, tinggal mengetuk pintu tok tok assalamualaikum. Sampun gak ada calon apa dereng. Nah, kok ngono kuwi. Ngomong. Nah gitu santri lanang akeh. Ayo. Gurine Mbak Vika. Siapa yang dipercayai bakal menjelaskan, ayo. Mereka menjelaskan ya wes ora rampung-rampung. Iki peserta new peserta ana sing lawas ora sing ndelik-ndelik ning guri iku. Sing ndelik ning guri ambekan ngene-ngene kira-kira. Aku kok pengen tunjuk ana sing lawas. Wonten? Won apa mbon? Ndi sing ndelik-ndelik sing lawas? Teng wingking. Mbek nyuci baju. Ya Allah, etane Arin, Mbak sapa jenenge? Mbak Alfi. Oke, Alfi sapa? Sukaisi. Apa kira-kira urayane? FF Mobile Legend. Oh, FZ, Alfi FZ. Ayo. Ayo digiring ya. Ayo Mbak Alfi. 3, 2, 1. Minimal wanita bisa haid usia berapa? 9 pas mau 9 piye? Berarti kalau Fatimah keluar darah 5 hari sebelum milad, dia dihukumi haid karena sudah memenuhi syarat tadi. Kayak bahasa lah kok.
Sampai tiba-tiba nang mata koi, "Lho kok haid, Mbak?" "Iya, sudah muni salat tadi." "Saat yang mana?" Kenapa? Karena Fatimah keluar darah apa Mbak Nikmah? Ngantuk Mbak Nikmah. Kopi, Mbak. Ayo ngopi dulu, Mas. Ayo. Karena keluar darah pada waktu yang tidak mencukupi haid dan suci sebelum usia 9 tahun. Jadi usia haid itu minimal 9 tahun kurang, karena 15 tidak cukup untuk suci dan haid. Minimal haidnya berapa? Minimal haid berapa? Maksimal minimal suci? Minimal haidnya? Nah, paham ya? Kalau gitu lanjutannya Fatimah yang keluar darah 5 hari tadi, hukumnya haid. Pada tanggal berapakah Fatimah harus mandi besar? Mbak Nailus Zulfa. Tanggal berapa Mbak Nailus? Tanggal 16. Tanggal berapa? 16. Tanggal 6 sampai tanggal 15. Bolehkah Mbak Fatimah melakukan sholat atau puasa? Geser ke tetangga Anda. Kidule Mbak Vika, Mbak siapa jenenge yang menundukkan diri malu-malu? Mbak Hidayah. Oke, Mbak Hidayah, add apa Mbak Hidayah? Hidayatul Husniyah. Hidayatul hashtag apa? Dot underscore. Oke. Hidayatul underscore Husniyah. 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 Ayo. Tanggal 6 sampai 15, bolehkah Mbak Fatimah melakukan sholat atau puasa? Tidak boleh. Lalu ketika sudah selesai tanggal 16, apa kewajiban Mbak Fatimah setelah itu? Pindah Mbak Husniyah, geser ke Mbak jilbab biru. Mbak siapa sini? Milna. Add apa Mbak? Add Mafaza. Mas Hadi. Oke, ayo Mbak. Setelah tanggal 16 dia mandi besar, apa kewajiban yang dituntut kepada Mbak Fatimah? Kewajiban apa? Mengkodok sholat. Selain itu, nek misalnya Ramadan berarti mengkodok puasa. Alhamdulillah. Artinya mulai mudeng. Ada pertanyaan? Wes, cukup? Nah, terus nek cukup ya maca meneh. Wes. Cukup. Alhamdulillah. Tenang, gak ada pertanyaan iki? Gak pengen request? Nikmah. Add apa mau Nikmah lali jine? Nikmul oval. Oh, manoval. Okay. Nikmul oval. Oh, maufal. Oh yes, maufal. Monggo, angkat. Pokoke gas. Out tak apa wae. Aku ora hari. Bumi kan bermuka. Di bumi niki kan wonten gravitasi. Lah terus niku kan gravitasi nek seumpami kita niku naik di atas salju tidak bertemu dengan meteor apapun benda nek
Iki mikir tinggo apa? Mikir tinggo apa? Mikir tinggo apa? Nah. Seumpami jatuh tembung. Bumi ini berputar satu. Nah, misal kalau kita Mikir tinggo. Bumi ini berputar. Berputar. misal kita mau ke luar angkasa kan itu kan ada langit kan ada gravitasi ada meteor planet misal kalau di luar angkasa tidak ada gravitasi kalau kita jatuh kemana selain ke planet bulan meteor dan lain-lain apa dulu kan neraka Yo enggak. Yang penting nggak jatuh ke hati orang yang sudah beristri. Nah, jatuh ke hati yang salah itu sakit sekali. Jatuhnya kemana? Wallahu a'lam. Tapi nek misalnya mau dianalisa, kira-kira jatuhnya kemana? Moga-moga nggak jatuh di hati orang yang sah. Wallahu a'lam, aku nggak ngerti nek jatuhnya kemana. Ya. Sing pertanyaan yang kira-kira aku yang di bidangku oke tafsir lah aku baru bidang kepo ya aku gak tahu di sekolah neng kono dan gak belajar kono aku gak ngerti tapi kalau dilihat dari kacamata agama bisa jadi kemungkinan gak orang-orang masuk sampai ke planet lain gak mungkin astronot Sing berkaitan dengan agama aja ini. Nggih monggo Mbak. Mic-nya dikasih. Ku sekuatir. Sing nom. Apa hukumnya? Hukumnya menerima lamaran orang yang sudah punya. Iki pertanyaan apa Mbak Uut? Nggih, Pak, jenengan kenapa? Nyata Pak. Nggih. Kon hukume nek seumpama kan Miknya. Pripun hukume? Gak apa-apa ben krungu. Pripun hukumnya? Kan wonten tiyang niku pun diwarai kados Ayuba, kados Mas Qur'an, tapi niku boten dilakoni, boten diterapkan niku lho hukumnya pripun niku? Bagaimana hukumnya tidak mengamalkan ilmu yang sudah diketahui? Kalau mengamalkan ilmu hukumnya itu yang disebut dengan bahasa manfaat. Ilmu itu manfaat jika yang kita dapat bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak melakukan dua hal ini, maka bisa-bisa taqabbalallahu minna wa minkum. Apa itu? Kalau orang sudah tahu hukumnya wajib, mau nglakoni hukumnya, wong sing ngerti hukumnya haram malah dilakoni hukumnya, paham? Kalau yang lain berarti hukumnya masih aman. Wis ngerti hukumnya sholat itu wajib, malah aduh cah aku lagi ya beb aduh jam setengah tuh aku lagi head. Wis ngerti sampai wis salatu wassalamu alaihi. Wis subuh-subuh iku. Ya Allah rong salat Isya iki. Ana apa, Dik? Mboten napa-napa. Wis subuh ketinggalan salat Isya. Jelas itu mengakhirkan dengan sengaja, meninggalkan salat dengan sengaja, tidak mengamalkan ilmu wajib, hukumnya haram. Tidak mengamalkan hukum. Sudah tahu kalau orang yang sudah dipastikan hukumnya haid, entah kasusnya apa, terutama kasus yang berbelit-belit, hukumnya haid karena dianggap hukumnya istihadah misalnya, adate 7 dino, sisane keluar darah istihadah, karena padahal wis ngerti dari istihadah, kok malah ndekne orang nglakoni salat. Kau wis ngerti nek istihadah orang gelem poso, maka dia mendapatkan hukum dosa. Secara umum apa?
Bagaimana orang yang tidak mengamalkan ilmunya semerta dia sudah tahu hukumnya? Jawabannya, kalau itu perkara wajib kok malah tidak dilakukan, atau perkara haram justru malah diterjang, maka dia mendapatkan label dosa besar. Ninggalno sholat secara sengaja, nek ning omah biasanya HP-an, nggih ta nggih? Sampai kadang sering sampai kelewat waktu. Ndul jam sholat, halah mak engko siapa no? Ya ora harus sing ngono. Alhamdulillah. Tapi mbiyen ana ya. Ndul tukono gas, lagi enak-enak dolanan kok jegrek. Chattingan ambekan doi ya. Paham? Ada pertanyaan lagi? Nggih. Iya, Mbak Arin. Ya, Pak, ngomong-ngomong niku seumpami tiyang sing muruki niku muring-muring karo dhewe ngoten lho, Pak. Sing napa? Oh, yang ngajari iku ternyata marah-marah tidak jelas. Oh, dia itu kayak aku tuh kesel banget kamu dikasih tahu tapi enggak mau nurut. Kayak ngono ya misalnya ya. Untuk cara tarbiyah, cara mendidik itu beda-beda. Ada orang yang dididik memang dengan cara kudune dilus. Nek gak dilus dene ra gelem nglakoni. Ana sing dididik memang harus dengan cara yang tapi tidak boleh dengan kata-kata kasar atau sikap yang kasar, yaitu dengan tindakan yang tegas. Beda ya tegas dengan kasar. Yo. Waca. Kene. Diwaca saiki. Wes nangis-nangis lah waca. Ini namanya tegas. Beda dengan kasar. Kowe mau waca ora? Kene kupingem tak jewer-jewer. Dijewer ngalor ngidul. Dijambak. Atau diomongi dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, bahasa yang kasar. Maka tarbiyah mendidik itu harus dengan cara yang tegas. Tegas itu bukan berarti dengan cara yang kasar. Ana bocah wis dikandani macane nek ana non mati ketemu tak bacaannya seperti ini. Kok isih dibari min tarmihim mati ketemu bak tarmihim bihijaratim min sijil tarmihim bihijaratim min sijil. Baleni meneh. Tarmihim bihijaratim. Baleni. Tarmihim baleni. Him bihijaratim tim. Namanya bukan kasar. Kalau kasar tidak dianjurkan. Memukul harus dengan pukulan yang tidak melukai. Itu pun berlaku untuk orang tua ke anak. Contoh memukul yang tidak melukai. Ambekan guling, ambekan siwak, ya. Tapi nek orang-orang tua kita biar ngajari bocah kok di nek urung gosong, urung marem. Ora kena sikil tengen, sikil kiwa. Ora kena sikil lengen tengen, lengen kiwa. Ora kena pipi, kupinge dijewer, ya ta ora? Gak ngono wis pegel kuping kena, pipi kena, kabeh kena. Gantian sak nangise. Nangis barang terus no lagi. Engko sik nangis lah. Bismillah. Nek wong tuwa, tapi nek kita sebagai guru ajarkan tarbiyah didikan dengan cara satu yang halus. Nek pancen bocah nek dikeras gak iso. Sing halus ana bocah nek sing dikeras malah dene down. Dia mentalnya hancur, rungkat. Kalau memang karakternya tapi nek dilus gak iso ditegasi. Nangis. Nangis barang. Gelem ngaji ora? Mboten. Kene ora gelem ngaji semlono takzir. Takzir apa? Nulis bismillah ping 1000. Niku ngabul ibuke, Pak. Ngabul ibuke niku ngabul ibuke. Kok malah dicurhat sih. Kok curhat, Mak? Curhat Mama. Mama Dede curhat dong ngono ya. Nek misalnya ana madul ibune, maka ibune memang harus punya pengertian. Neng kene dipasrahno diwarai ngaji dididik.
Berarti wong sing ning omah ini sampaikan ke ibu-ibu kalian juga ben wong tuane. Nek ning kene sing bertanggung jawab pendidikan kiai ben punya ini. Wong tua jangan ikut-ikutan. Piye le punya anakku mau sengeni barang. Rene apa njaluk di ngajikno apa diapakno? Ya. Paham ya? Sampai anak nek masana ngono. Wong tua saja wis nyuwun sewu punya ini iki kula rek pasrahke bongkokan. Maeme, ngajine, sakite, nek nakal didukani, nek napa-napa monggo nek salah didukani, pun pokoke kula mboten nderek-nderek soal niku. Nek ning omah sampean tanggung jawab sapa? Berarti nek ning omah kok sampean gak ngamalno apa sing diwarai gurune, ngisin-ngisini kiyaine gurune. Lho di pondokno kok akhlake elek, sapa sing ngisin? Ibunya ini. Karena wong tua rene masaro biar akhlaknya kita menjadi akhlak yang karimah, yang syarifah, yang baik. Paham ya? Kalau ada anak yang didik dengan cara halus ora kena ditegasi. Ditegasi ora kena wong tuane madul, wong tuane dikandani. Nek wong tuane gak kandani, kene tak kandani. Ngono. Ngeten Bu nyuwun sewu, nek jenengan pun mboten kersa anake didik teng mriki, monggo mawon dididik piyam. Enggak Mbak, sepuntene Mbak, ngapuntene. Mbok tesih kraos teng mriki tesih pengen ngaos, tesih pengen saged ngaos kitab, pengen ngerti Risalatul Mustahadhah kalih Bapak Ubab yang kece tanpa badai. Paham? Ada pertanyaan lagi? Enten sing kirang. Nailul Zulfa napa Mbak Nailul Zulfa jodoh? Tahan tenan toh, siapa gadis yang dilamar? Ayo Mbak Zulfa, pertanyaannya gadis yang dilamar. Mic-nya mana Mbak? Bariku kok Mbak Guri ya, Mbak Jamilah. Ayo Mbak Zulfa, bagaimana ada gadis dilamar? Jadi kan ada seorang pemuda yang melamar gadis. Nggih. Gadis ini kok ditampa, tapi gadis sumber lari kok wonten sing bicara niku nek tanpa walinya niku mboten saged niku pripun? Masya Allah, ini baru dilamar. Iki curhatan apa pertanyaan? Rahasia. Ria. Ya Allah, aku shock cah padahal tonggoku Joko saya pirang-pirang. Ya, jadi ada pertanyaan. Ono Mbak Gadis, sebut saja Mbak Air. Mbak Air diwalik napa? Dia didatangi di khidbah oleh seorang pemuda yang tampan, soleh, penuh dengan wibawa, pinter ngaji. Nggih. Pertanyaan, bariku ternyata setelah dilamar Dik, kula mriki niate niku ajeng ngalalke jenengan. Nek ditampi monggo bunga cinta ini terima, kalau tidak silahkan letakkan di meja itu. Delalah mbakku menerima cintanya dengan dilamar. Tapi tanpa lamarannya piye? Aturannya khidbah, sampaikan lamaranmu kepada orang tua. Nek wong tuane gak ana ngomong ning ngene wali liyane. Sapa wali liyane? Kakak kandung, adik lanang kandung, Pak D kandung, Pak Lek kandung, mbae. Karena statusnya gadis dalam bahasa fikih namanya mujbaroh. Wanita yang dalam pernikahan bisa dipaksa dengan nikah dengan siapapun. Tapi santai, meskipun itu sampai nanti kasih trik untuk masalah menolak ya. Oke. Nek ana wong lanang sing langsung lamar umpamane ning sekolah, ning cah sekolah. Will you marry me? Jangan gunakan kebiasaan barat. Nek sampean ngajak aku merit, ojo ngomong ning aku Mas, kono ngomong ning bapakku. Ya. Kono ngomong ning karena dia statusnya mujbaroh. Nek gadis sudah pakai mujbaroh bisa dipaksa. Sampean mencintai sepenuh hati seorang laki, nek wong tuane memaksa dengan laki lain, tetap sah. Ya, seperti cintanya Siti Nur. Paham ya? Tapi dalam satu kalimat disebutkan wong lanang menang milih, wong wedok menang no. Iku bener iku.
Ya, iki sing ngomong lanang. Wong lanang menang. Wong wedok menang. Jadi nek wong wedok iku cara Ahlussunnah wal Jamaah, wong wedok gadis pun boleh menolak pilihan orang tua. Berarti tegese nek ana wong tuane, wis nduk, pokoke kowe kudu nikah ambekan anake Pak RT kae. Iku anake Pak RT iku bener-bener Masya Allah apike luar biasa. Pak, nyuwun sewu Pak, kula njenengan pondoke tenggene Rilqiu Alhamidiyah. Lah kok anake wis ngono iku. Lah delalah anake Pak RT niku mboten saged ngaos apa, Pak. Lah apa gunane njenengan kula ngaoske, Pak? Njenengan ngaoske kula ngantos sakniki saged ngaos sing sae. Akhlake ngeten, kula nyuwun sewu Pak, kula aturaken, bilih kula sakmenika mboten saged nampi tawaran jenengan. Mergi kula pengen gadah garwa yang layak menjadi seorang imam. Agamanya sing A. Pinter ngajine, salate kejaga, wong tuane sing A, syukur-syukur dia modal kanggo ni. Paham ya? Nah, berarti wong wedok iku menang apa? Wong lanang cuman menang boleh melamar sana sini nek wedok moh mas sepurane oleh. Paham ya? Nek ana di antara kalian kok menerima tawaran koncone sekolah, will you marry me? Putuskan sekarang Mas. Mulai sing pacaran, putuskan. Putuskan lalu lamar saya lewat orang tua, atau putuskan jangan lagi sleep call denganku. Ojo cuman kata sithik-sithik I love you tapi tidak pernah mengatakan itu di depan penghulu. Bahaya. Ngomong I love you dengan penghulu gak wani kobil. Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.